Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel First Budget. Kemarin ada yang komen, daripada rakit PC mending nguras kolam. Sekarang kita nguras danau, sungai. Admin syuting di pinggir sungai seperti biasa sambil bantuin temen Rakut TV biasa ngonten. Sebelumnya kita sudah pernah ulas soket 1151 dengan prosesor i7 7600 dan kita udah singgung juga dengan i3 10105F. Ya memang data yang dimunculkan admin pada saat itu tidak begitu lengkap ya, hanya sedikit ulasan saja. Karena admin mau coba sedikit ulas soket 1151. Kalau kemarin generasi 6, sekarang kita coba di generasi 7. Namun prosesornya admin tidak gunain Core i7 juga, mengingat harga Core i7 generasi 7 itu belum worth it untuk dibeli ya, bisa dibilang kalau melihat dari harganya. Jadi admin pilih Core i5 7600. Kondisinya ini full set, bekas pemakaian ya, cuman kelengkapannya dia masih ada. Kita akan unboxing. Dusboxnya seperti ini. Kelihatan jelas. Dusboxnya seperti ini. Di bagian depan ada tulisan desktop prosesor 7 generasi atau generasi 7 Intel Core i5, soketnya 1151, i5 7400. Bagian atasnya bolong kayak gini prosesor, bagian pinggirnya sedikit informasi dasar, bagian pinggirnya juga kayak gini, bagian bawahnya seperti ini. Langsung kecap dina coba dong. Buka seperti ini. HSF-nya memang masih seperti HSF pada umumnya ya, kayak gini. Kayak HSF yang sering kita jumpai di pasaran ya, 22 ribuan kayak gitu. Nah ini HSF-nya kayak gini. Sekilas memang sangat mirip dengan HSF murah 20 ribuan di marketplace. Cuman yang dirasain ini build quality-nya ada sedikit berbeda sih. Meskipun sama persis, cuman secara quality ini kerasa lebih premium. Tidak premium kalau kita bandingkan dengan generasi 10 ke atas. Cuman ini kalau kita bandingkan dengan biasa kita temui di marketplace untuk soket 1155, 1150, 775. Ini kerasa berbeda jauhnya. Putarannya juga kerasa ya, ini dari dinamonya juga beda. Kayak halus gitu, lembut. Berbeda sih. Kaki-kakinya juga enak. Ini kan pengunci-penguncinya itu nggak keras tuh. Kayak ceklek. Nah itu enak dengernya juga. Lembut, halus. Ini gak susah sih kalau instalasi kayaknya. Untuk heatsink materialnya, kalau ini sih sama kayaknya. Untuk prosesornya kayak ini. Nah, alah, jatuh. Prosesornya seperti ini. Core i5 7400. Nah. Biar kalian percaya admin ping sungai, kita coba pindah nih kameranya ke sini. Bungkus begini. Harus sentuh dulu sih, harus ngerasain dulu ini. Materialnya kayak berbeda, kayak sedikit lebih baik di atas HSF aftermarket yang katanya Intel ya. Intel Core i5. Atas. Makan. Untuk pengetesannya, admin akan bagi jadi dua. Pertama, tanpa GPU eksternal. Ini untuk melihat bagaimana performanya jika mengandalkan iGPU bawaannya saja. Untuk referensi, mungkin saja di luar sana ada yang punya niat rakit dengan prosesor ini tanpa GPU eksternal. Mungkin nabung dulu, nunggu kebeli inceran, atau memang cukup gini aja. Kedua, admin akan coba sandingkan dengan GPU eksternal untuk melihat performanya. Segmen ini sebenarnya cukup ambigu karena tergantung dengan GPU apa juga yang dipasangkan. Tentunya jika kita sandingkan dengan GPU yang lebih powerful, performanya akan lebih baik juga ketimbang jika disandingkan dengan GPU menengah ke bawah. Tapi gak apa-apa, admin akan coba sandingkan saja dengan GPU menengah GTX 1660 Super overclock version VRM 6GB dari Asus TUF Gaming. Secara status ini masih di atas i5 7400 ini ya, jadi tidak akan khawatir prosesornya terlimit oleh GPU, yang ada sebaliknya. GPU ini bisa saja terlimit prosesor. Untuk komponen rakitannya, mainboard admin pakai chipset H110 dari Asus dengan BIOS modifikasi mungkin, karena tampilan bootingnya bukan Asus tapi tulisannya Hansung. Tapi tampilan BIOS-nya tetap Asus.
Asus kok. Tadinya admin mau pakai motherboard dengan chipset B250 dari Maxsun ini, tapi waktunya gak sempet. Gak apa-apa, chipset H110 juga udah cukup kok. RAM-nya pakai 16GB 2 channel, 8GB per kepingnya. SSD 128GB saja karena adanya ini dari RX7. Prosesornya i5 7400 full set. GPU pakai GTX 1660 Super, ini bukan GPU bekas ya, apalagi bekas mining, karena admin belinya dari baru. Dulu sih pas tahun 2002 atau 2003 kalau gak salah, 2002 lah. Pas lagi mahal-mahalnya tuh, karena lagi rame mining Bitcoin kan. Habis 5-6 jutaan kalau gak salah admin beli GTX 1660 Super ini doang. Gak pernah dipakai lagi, karena kerjanya udah berubah dulu. Niatnya beli ini buat kerja, karena kerjaan admin dulu editor gitu. Karena sudah resign, akhirnya gak dipakai nih GPU. Lumayan nih sekarang sih buat dipakai review aja buat video ini. PSU-nya pakai Aerocoolux 550W RGB. HSF-nya dari bawaan prosesor. Hasil tes speed SSD-nya di mainboard Asus H110 menggunakan Crystal Bismarck dengan repetitif 5 dapat skor read 544 Mbps dan skor write 458 Mbps. Admin tes lagi dengan repetitif 3 dapat skor read 548 Mbps dan skor write 455 Mbps. Untuk skor benchmark dengan Cinebench R15 tanpa GPU eksternal, OpenGL dapat 49,95 fps dengan GTX 1660 Super naik jadi 107,54 fps. CPU-nya dapat 409 GB dengan GTX 1660 Super jadi 419 GB. Tes berikutnya uji editing. Pertama tanpa GPU eksternal. Untuk pengetesan tanpa GPU eksternal tentu saja fitur CUDA yang biasanya ada di Premiere Pro tidak aktif ya. Admin coba buka file editan admin dulu yang admin kerjakan di CPU pertama admin AMD A8 7600 soket FM2 Plus tanpa GPU eksternal juga. Dulu editingnya sangat berat ya karena filenya juga emang diimport dari kamera mirrorless dengan resolusi Full HD 60 fps Sony A6000 kalau nggak salah. Ditambah color gradingnya juga cukup memberatkan. Jika dilihat pada rakitan i5 7400 ini, dia bisa membuka file proyekan admin dengan lebih ringan. Bisa dilihat barnya masih kuning, belum merah. Tapi memang ada beberapa part ketika admin pindah kursor kemudian play videonya, responnya agak delay beberapa second atau detik lah. Kalau admin sih gak masalah ya karena gak terlalu cepet-cepet banget ngeditnya. Kalau file yang diimport dari HP sih aman ya. Contohnya video admin yang ini. Diimport dari file HP resolusi Full HD 60 fps atau 4K 30 fps masih ringan ya. Playbacknya cukup real time karena memang beda ya dari HP sama dari mirrorless ataupun DSLR. Ketika pakai GPU eksternal tentunya diunggulkan ya dengan fitur kudanya dari Nvidia yang tentu saja ngedit project admin yang tadi masalah delaynya jadi hilang. Tapi ini berbeda jika admin ngeditnya pakai VFX bikin animasi 3D di Blender, Cinema 4D atau After Effects. Tentu saja lebih berat. Next video lah uji tesnya pakai itu. Udah lama soalnya gak ngedit animasi 3D 3 tahun lalu mungkin terakhir. Untuk uji tes main game sebenarnya harusnya pengetesan ini lebih spesifik lagi ya. Soalnya game itu ada beberapa karakteristik. Contohnya yang memang dominan meminta kinerja CPU lebih tinggi ketimbang GPU, begitupun sebaliknya. Jadi jika mampu menjalankan game dengan FPS yang tinggi belum tentu serupa pada game yang berbeda, tapi minimal ada referensi lah ya. Pengujian pertama tanpa GPU eksternal, admin coba mainkan game Jump Force. Ada beberapa settingan yang harus admin rubah seperti resolusi ke 720, anti-aliasingnya low, shadow quality low, texture quality low, pokoknya semuanya low. Dalam game sih bisa dapat 40 fps-an, tapi dalam pertempuran terendah di 25, tertinggi di 51 fps, tapi itu momen tertentu aja. Kebanyakan ada di 35 fps-an, tapi meskipun dapat fps yang lumayan, ini gerakannya jadi sedikit berat ya, jadi kurang enak dimainkan. Dengan GPU eksternal, kalau ini sih gak ada masalah ya, resolusi mentokin karena dimentokinnya di Full HD. Kalau tadi di low semua, ini di high semua. Dalam battle juga tidak ada masalah, FPS anteng aja di 60 karena memang FPS-nya mentok di 60. Kesimpulan, sebentar lagi 2025. Harga dari i5 7400 ini masih di atas 500.000 versi tray tanpa box, HSF dan lain-lain. Kalau dari AMD mungkin Ryzen 5 2600 sih. Lebih mahal itu sih, 600 ribuan ke atas sih, hampir 700 tanpa GPU eksternal tapi. Ya meski sudah memiliki core dan thread yang lebih banyak, kalau masalah performa per core-nya nanti kita bahas di video berbeda ya kalau ada kesempatan. Kalau i5 7400 ini meski sudah Gen 7, ini masih 4 core 4 thread. Meski performa per core-nya sudah cukup baik, tapi ini bisa dibilang
dibilang sangat sedikit ya. Memang Intel di generasi 9 ke bawah pelit jumlah core yang bahkan di series i5-nya. Sebenarnya CPU ini bagus-bagus aja sih. Kalau buat penggunaan sehari-hari, ngedit-ngedit seperti admin tanpa GPU eksternal juga jauh dari cukup sih. Game juga masih bisa. Salah satu penyebab CPU ini kurang populer atau sepi peminat, posisinya yang ada di zona nanggung sih. Seperti yang kita tahu, soket 1151 ke atas atau di bawah 1200 itu zona nanggungnya Intel ya. Intinya Intel Gen 6 sampai Gen 9 itu bisa dibilang soket nanggungnya. Karena memang Gen 5 nggak ada di Indonesia, atau ada tapi jarang ya. Dikit lagi bisa dapat Gen 10 bang. Hehe, gitu-gitulah. Secara performa dan harga juga memang benar serba nanggung. Berbeda dengan soket 1155 dan 1150, dia punya zona pasarnya sendiri. Terbukti sampai sekarang masih bertahan tuh dua soket legend. Saking abadinya mainboard versi terbarunya juga banyak yang ngeluarin ya, yang udah ada NVMe lah. Itu artinya ekosistemnya masih hidup, karena memang value dan harga sebanding lurus ini soket. Jadi bukan semata-mata performanya lebih baik dari Gen 6 sampai 9, tapi lebih ke harga yang sesuai dengan value yang diberikan. Intinya saingannya bukan hanya dari kubu lawan sih untuk i5 generasi 7 ini, tapi juga dari kubu sendiri. Jadi mungkin prosesor ini akan lebih banyak ditemuin atau dipakai orang yang PC-nya dirakitin atau beli jadi ya, dengan judul CPU gaming. Karena kalau ngerti rakit sendiri, ya itu tadi akan sangat kecil kemungkinan dipilih karena ada di zona nanggung. Opsi upgrade ke depannya dianggap kurang luas. Yang mau pakai CPU ini tanpa GPU eksternal bagus-bagus aja. Performa Intel SD Graphic 630 yang ada di prosesor ini juga cukup kuat sebenarnya jika dipakai main game ringan-ringan. Video-video admin sebelumnya juga tes i3 Gen 2, Gen 3 tanpa GPU eksternal dan kuat-kuat aja mainin game ringan-ringan seperti GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted, Tomb Raider. Jump Force yang tadi gamenya aja yang berat sih. Ngedit seperti video admin gini, i3 Gen 2 juga udah cukup sih meski ngos-ngosan. Biasanya admin pakai i3 Gen 3 sih tanpa GPU eksternal sudah cukup ringan buat ngedit video seperti ini. Ini admin juga ngeditnya pakai i3 Gen 3, i3 3220 ya, i3 3220 ya ini videonya nih. Oke, semoga bermanfaat atau menambah referensi. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Sekarang kita coba di generasi 7. Namun prosesornya admin tidak gunain Core i7 juga, mengingat harga Core i7 generasi